Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Pendong, NIM 1814-201200. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 6. Nah, dalam video ini, saya akan melakukan sebuah penyuluhan terkait BHD atau Bantuan Hidup Dasar dan juga GCS atau Gas Glow Coma Scale. Baiklah, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Pendong. Saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada saat ini saya akan melakukan sebuah penyuluhan terkait BHD atau Bantuan Hidup Dasar. Nah, tujuan dari penyuluhan ini yaitu di mana masyarakat memiliki pengetahuan lebih terhadap bantuan hidup dasar atau bahkan dapat melakukannya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar atau BHD? Nah, bantuan hidup dasar ini merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan yang dilakukan pada korban yang mengalami suatu keadaan henti jantung dan juga henti nafas. Kemudian untuk tujuan dari BHD sendiri yaitu pertama, mempertahankan dan mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru secara normal. Kedua, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Dan ketiga, memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung dan juga henti nafas. Nah, selanjutnya masuk di indikasi bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini dapat dilakukan pada pasien atau korban dengan keadaan sebagai berikut, yaitu pertama, pasien atau korban dengan henti nafas atau respiratory arrest. Nah, henti nafas ini ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernafasan dari korban atau pasien. Henti nafas ini merupakan kasus yang harus dilakukan tindakan bantuan hidup dasar. Nah, henti nafas dapat terjadi pada keadaan yaitu pertama, tenggelam, kemudian stroke, kemudian obstruksi jalan nafas atau adanya sumbatan pada jalan nafas, kemudian epiglotitis atau peradangan pada epiglottis yaitu katup yang menutup saluran pernafasan. Kemudian ada overdosis akibat obat-obatan, kemudian tersengat listrik, infark miokard atau serangan jantung, kemudian tebar petir, dan juga koma akibat berbagai macam kasus. Nah, pada kejadian henti nafas, biasanya pada awal itu oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasi darah ke otak dan organ vital lainnya. Sehingga pada keadaan ini, jika diberikan bantuan nafas ini sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup dan mencegah terjadinya henti jantung. Nah, indikasi kedua yaitu henti jantung atau cardiac arrest. Nah, pada saat terjadi henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Nah, henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Nah, pernafasan yang terganggu atau tersengal-sengal merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung. Nah, penyebab dari henti jantung sendiri yaitu pertama kardiak, yaitu penyakit jantung koroner, kemudian ada aritmia, kemudian kelainan katup jantung, kemudian tempo nada jantung, dan juga pecahnya pembuluh darah aorta. Kedua, ekstrakardiak. Di sini yaitu obstruksi jalan nafas atau adanya sumbatan pada jalan nafas, kemudian gagal nafas, gangguan elektrolit, shock, overdosis obat, dan juga keracunan. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan bantuan hidup dasar atau BHD. Pertama, yaitu dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasinya aman. Jadi kalau lokasinya tidak aman, contohnya menemukan korban di tengah jalan yang banyak kendaraan, segera pindahkan korban ke tempat yang aman baru dilakukan tindakan.
Kedua, yaitu penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Nah, ada yang disebut dengan A3, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Dimana saat kita menolong korban, pastikan diri kita sendiri itu aman. Kemudian ketiga, jika berada di lokasi yang berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat aman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Keempat, korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Selanjutnya kita langsung saja ke langkah-langkah bantuan hidup dasar. Nah, hal pertama yang kita lakukan saat kita menemukan korban yang tidak sadarkan diri, yaitu mengecek kesadaran. Dengan pertama yaitu memanggil korban, kemudian menepuk pundak atau bahu korban. Contoh, kita menemukan seorang bapak-bapak yang tidak sadarkan diri di jalan, kita mengecek kesadaran bapak itu, yaitu kita menepuk pundaknya. Seperti contoh, kita memanggil, Bapak, apa Bapak baik-baik saja? Seperti itu ya. Itu untuk mengecek kesadaran atau respon dari korban. Langkah selanjutnya yaitu minta bantuan teman atau orang sekitar untuk menghubungi ambulans atau tenaga medis. Nah, saat menghubungi ambulans atau tenaga medis, hal yang penting untuk disebutkan yaitu lokasi kejadian atau lokasi korban, kemudian keadaan korban. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, pindahkan korban ke tempat aman. Selanjutnya, periksa nadi karotis. Jadi di daerah leher geser 1-2 cm ke kanan atau ke kiri dari pertengahan jakun. Jadi kita pegang di sini, kemudian kita bisa geser 1-2 cm. Di sini bisa dirasakan nadi karotisnya. Kemudian periksa pernafasan dengan melihat pergerakan dada. Nah, jika arteri karotisnya teraba, maka cukup diberikan bantuan nafas buatan selama 5 detik sekali. Namun, bila arteri karotisnya tidak teraba, lakukan kombinasi nafas buatan dan kompresi jantung dengan perbandingan 30:2, baik 1 atau 2 orang penolong, dengan teknik sebagai berikut. Nah, teknik yang dapat diberikan yaitu dengan jari telunjuk dan jari tengah, penolong menelusuri tulang iga, kanan atau kiri, sehingga bertemu dengan tulang dada atau sternum. Nah, dari pertemuan tulang sternum diukur kurang lebih 2-3 jari ke atas daerah tulang dada. Kemudian, nah ini merupakan tempat untuk meletakkan tangan penolong dalam memberikan bantuan sirkulasi. Kemudian, letakkan kedua telapak tangan dengan saling menumpuk. Satu pangkal telapak tangan diletakkan di tengah tulang dada, dan telapak tangan yang satunya diletakkan di atas telapak tangan yang pertama dengan jari-jari saling mengunci seperti ini. Selanjutnya, dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman sekitar 5 cm. Kemudian beri kesempatan dada mengembang maksimal setelah diberi tekanan. Selanjutnya, tangan tidak boleh dilepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan pada saat melakukan kompresi. Selanjutnya, pemeriksaan jalan nafas. Nah, tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan pada jalan nafas oleh benda asing. Jika terdapat sumbatan, harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan berupa cairan, dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah yang dilapisi dengan sepotong kain, sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Kemudian, mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Selanjutnya, membuka jalan nafas. Nah, setelah jalan nafas dipastikan bebas dari sumbatan, pembebasan jalan nafas dapat dilakukan dengan cara tengadah kepala dan topang dagu. Nah, ini disebut head tilt dan chin lift, dan manuver pendorongan mandibula. Teknik membuka jalan nafas direkomendasikan untuk orang awam dan petugas kesehatan adalah tengadah kepala dan topang dagu atau head tilt dan chin lift seperti ini.
Berikan 2 kali bantuan nafas dari mulut ke mulut 1 kali per detik. Kemudian, bantuan nafas yang diberikan harus efektif, ditandai dengan dada korban jelas terangkat saat diberi bantuan nafas. Selanjutnya, ulangi poin pertama dan kedua, di mana melakukan kompres dan bantuan nafas sebanyak 4 kali. Selanjutnya, evaluasi. Nah, setelah melakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 kali, lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi karotis dan pernafasan. Nah, jika nadi karotis tidak teraba, maka lakukan RGP sebanyak 5 kali. Kemudian jika nadi karotis teraba namun korban tidak bernafas, lakukan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali per menit. Kemudian jika nadi karotis teraba dan terlihat bernafas, maka berikan posisi recovery pada korban. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi penyuluhan kedua, yaitu materi tentang Glasgow Coma Scale atau biasa disingkat dengan GCS. Nah, GCS ini adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Nah, dahulu GCS ini hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis. Nah, selanjutnya tujuan dari GCS. Pertama, memantau pasien dengan dugaan atau didiagnosis cedera kepala. Kedua, memantau tingkat kesadaran pada pasien apapun yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, indikasi dari GCS yaitu semua pasien atau korban yang mengalami penurunan kesadaran. Kemudian derajat kesadaran. Derajat kesadaran pertama ada kompos mentis dengan total GCS 14-15. Nah, kompos mentis ini yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian ada apatis dengan total GCS 12-13. Nah, ini kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Sikapnya acuh-acuh, tidak tidur, tidak bicara, dan pandangannya hampa. Selanjutnya somnolen dengan total GCS 10-11. Nah, ini kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, kemudian mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan. Tetapi jatuh tertidur lagi, kemudian mampu memberi jawaban verbal. Selanjutnya delirium dengan total GCS 9-7. Di sini merupakan mental dan motorik yang kacau. Kemudian ada halusinasi dan bergerak sesuai dengan kekacauan pikirannya. Selanjutnya kadang berhayal, berteriak-teriak, memberontak, gelisah, disorientasi seperti orang, tempat, dan juga waktu. Selanjutnya ada stupor dengan total GCS 4-6. Nah, di sini gerakan spontan, menjawab secara refleks terhadap rangsangan nyeri, pendengaran dengan suara keras dan penglihatan kuat. Verbalisasi mungkin terjadi tapi terbatas pada 1 atau 2 kata saja. Kemudian nonverbal dengan menggunakan kepala. Keadaan ini seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri. Nah, yang terakhir yaitu koma dengan total GCS 3. Nah, di sini dia tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun atau tidak ada respon kornea maupun refleks muntah. Mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Selanjutnya prosedur pemeriksaan GCS. Nah, pemeriksaan GCS ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tingkat kesadaran. Nah, respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal. Pertama, respon membuka mata. Kedua, respon bicara atau verbal. Ketiga, respon motorik. Nah, hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor dengan rentang angka 1-6 tergantung tiap responnya. Nah, total pengkajian bernilai 15. E4, V5, E sebagai A atau mata, V sebagai verbal ya 5, M motorik 6. Nah, kondisi koma apabila bernilai kurang dari 7.
Baiklah, sekian penyuluhan yang dapat saya berikan terkait bantuan hidup dasar dan juga GCS atau gas glaukoma scale. Kiranya dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat profesional, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.